Hai sahabat bungaku, kembali bertemu. Nah, apa kabar kalian? Tentu hati yang gembira, penuh sukacita. Dengan hati yang gembira, kita bisa mendapatkan imun untuk kekebalan tubuh kita menjadi sehat selalu. Dengan hati yang gembira, kita bisa bersama-sama menghasilkan karya-karya yang luar biasa dalam rangkai bunga. Nah, sahabat bungaku, kali ini kita akan membuat satu rangkaian kontemporer dengan wadah yang panjang ke samping dan wadahnya tidak terlalu tinggi. Saya mempunyai beberapa tangkai pisang-pisangan. Tangkai pisang-pisangan ini saya dapatkan dari sekitar rumah kita. Jadi kita tidak usah membeli. Kalau kita mempunyai tanaman-tanaman yang bisa kita dapatkan sendiri, kita tidak usah membeli. Nah, saya punya tanaman pisang-pisangan yang akan saya rangkai pertama dari tengah belakang. Ya, dia kira-kira bagian tengah belakang. Nah, saya merangkainya dengan bebas saja, ya. Hanya saya kasih irama tinggi pendek dari tangkai saya. Ya, sahabat bungaku, bisa ya membuat seperti ini, bisa juga mengembangkan, tergantung dari sahabat bungaku lakukan ya, tidak apa-apa. Ini bebas saja. Saya juga selalu merangkai rangkaian bebas dengan tidak mencontoh rangkaian-rangkaian orang, tetapi hanya dari benar-benar imajinasi kita sendiri. Maka rangkaian kita akan menjadi rangkaian yang baik. Nah, ini sebagai tiang pertama dari rangkaian kita. Nah, sebelum saya melanjutkan rangkaian, saya ingin menutup busa-busa tempat saya merangkai. Di sini saya menyiapkan tanaman pakis ya. Tanaman pakis yang saya fungsikan sebagai tanaman untuk menutup busa-busa tempat kita merangkai. Ini kebesaran ya. Kalau kebesaran kita potong tidak apa-apa. Ya, semua tergantung dari perangkai. Ya, busanya secara umum kelihatannya tidak begitu kelihatan ya. Tetapi kita harus, ini masih sementara ya, nanti kita harus terus sampai setiap tempat tidak terlihat oleh kita, busa tempat kita merangkai. Nah, saya punya daun andong hijau ya. Daun andong hijau yang saya bulatkan ya seperti ini ya. Jadi daun andong hijau saya hanya memakai bantuan dari selotip staples ya. Saya staples menjadi seperti ini. Nah, saya ingin membuat satu pita ya dari saya ingin membuat pita dari daun andong.
seperti pita yang saya tumpuk-tumpuk di dalam rangkaian sebelum saya mengisi bunga-bunga dari rangkaian ini. Ya, saya buatnya bertingkat ya, dari mulai paling rendah ya, satu layer saya tambah lagi ke atas. Ya, kalau kita merangkai bunga, kita bisa memakai imajinasi kita untuk membuat rangkaian kita menjadi baik. Gak usah takut ya, sahabat bungaku ya. Kita mencoba terus, kita latih ya, agar kita bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Ya, kalau kita teliti, maka kita bisa membuat banyak gulungan-gulungan pita, gulungan-gulungan daun andong yang bisa seperti fokus dalam rangkaian kita. Sampai dia bulat ya, kita usahakan menjadi seperti kembang besar yang bulat ya. Nah, saya melihat seperti ini ya. Nah, ini saya pindah ke bagian perlawanan agar, nah, kita bisa melihat ada beberapa daun andong yang kita bulatkan untuk membentuk seakan-akan seperti pita ya. Ya, nah sekarang kita mencoba mengisi daun-daun halus di antara bagian dalam rangkaian kita. Ya, menutup busanya ya, tidak usah tinggi, tetapi busa-busa kita tertutup dengan baik. Nah, termasuk di antara bunga-bunga daun-daun yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan beberapa daun agar busa tempat kita merangkai tidak terlihat. Nah, ini kan di tengah-tengahnya terlihat ada busa ya. Kita tutup dengan daun-daun halus. Kelihatan sudah cukup baik. Nah, sementara di bagian belakang masih terlihat tempat busa tempat kita merangkai. Karena itu kita harus menutupnya. Saya akan menutup dengan daun-daun andong yang merah. Ya, sahabat bungaku, perhatikan ya, ketika kita merangkai bunga, bagian belakang juga sangat penting.
Nah, kalau teman-teman melihat di beberapa toko di mana para perangkai otodidak ya, yang mereka itu bisa merangkai karena mereka bekerja di toko bunga. Biasanya hal-hal seperti ini tidak mereka perhatikan. Karena itu perlu kita memberi semacam pengetahuan kepada mereka bahwa hal ini penting sekali untuk membuat rangkaiannya makin lebih baik. Nah, perhatikan ya sahabat bungaku ya, bagian belakangnya juga harus lebih baik ya. Nah, bukan hanya di depan saja, tetapi belakang pun perlu. Nah, kalau teman-teman tidak percaya dengan lekukan sendiri, bisa juga dengan bantuan staples, tidak apa-apa. Ya, itu tergantung dari bagaimana kita merasa nyaman saja ya. Nah, bagian belakangnya sudah rapi. Ya. Saya merapikan bagian depannya. Nah, ini adalah bentuk rangkaian kita yang fokusnya adalah pita yang dari daun. Nah, sekarang bagaimana untuk bunganya? Nah, di sini saya mencoba memakai mawar peach ya. Yang saya rangkai ke arah sisi luar ya. Ya, maaf saya sedikit salah tadi. Ini saya sebenarnya tidak mau terlalu panjang. Ini saya pindahkan ke sebelah yang berbeda. Kita bersihkan tempat kita merangkai. Nah, sekarang tadi saya membuat yang panjang itu sebelah sini ya. Saya ingin dia menjadi seperti ada fokusnya satu sisi. Ini saya naikkan ya, yang ini saya naikkan agar pita kita yang dari daun menjadi seperti terlindungi ya.
Ya, di bagian satu sisi saya tidak mau terlalu keluar, ya. Saya mencoba memberikan bagian belakang lebih tertutup, ya. Saya lihat. Sekarang kita mencoba menambahkan beberapa tanaman halus agar rangkaian kita tidak terlihat kosong. Nah, kelopak dari kuntum bunga yang kurang baik kita bersihkan. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi kalau ada kelopak yang terkena air, dia menjadi hitam, kita bersihkan saja. Ya, saya membuat bunga solidago yang halus di bagian dalam. Dan di bagian belakang sebagai bayangan dari ya, bunga yang ada di depan. Karena itu kalau kalian merangkai bunga, jangan hanya melihat bagian depan saja. Ya, bagian belakang juga perlu. Ya, tidak usah terlalu tinggi karena saya ingin bunga-bunga mawar kita tidak tertutupi, ya. Karena itu merangkai bunga-bunga pengisi cukup tarik ke dalam atau potong tangkainya pendek saja. Ya, sahabat bungaku. Nah, untuk di sela-sela dari pita kita juga menambahkan beberapa solidago yang kita potong kecil-kecil. Nah, di sini saya punya, ya, yang saya potong kecil-kecil, yang saya akan buat di bagian tengah dari pita-pita kita. Ya, secara acak, ya. Jadi dia hanya sebagai pemanis saja, ya. Kita buat pendek saja agar pita daun kita tidak tertutupi. Ya, diantara daun-daun andong yang kita bulatkan seperti pita tadi, kita selipkan dengan bunga-bunga solidago yang halus dan tidak tinggi, ya. Nah, sudah cukup baik. Nah, sementara kelihatannya sudah cukup baik. Kita tinggal melengkapi ya, kita periksa apakah masih ada tempat yang kosong sekali. Kalau ada, kita isi daun atau bunga-bunga halus, ya. Karena tadi kita tidak lagi menambah bunga-bunga besar. Karena itu kita coba memeriksa apakah ada tempat-tempat yang belum kelihatan penuhnya. Dalam arti penuhnya itu penuh yang baik, ya.
bukan penuh asal sembarangan saja. Ya, saya melihat sudah cukup ya. Sebelum kita menyiapkan rangkaian kita, nah di sini saya melihat ya sahabat bungaku ya, ini kosong ya, karena itu kita boleh menambahkan tanaman halus yang pendek saja ya. Jadi ada kekosongan yang memang kita ciptakan dan tidak perlu kita tutup, tetapi ada kekosongan yang harus ditutup. Nah, kita periksa. Nah, ini sahabat bungaku, perhatikan ya. Ada penumpukan yang sangat mengganggu karena daunnya jadinya seperti tertumpuk. Itu tidak baik ya, kita potong saja. Ya, rangkaian ini bisa kita buat di ruang tamu ya, unik, di mana tamu-tamu kita dan keluarga, orang-orang yang kita kasihi bisa melihat. Nah, ini adalah satu rangkaian yang kita buat dengan memakai tangkai-tangkai. Tangkai ini bisa dari tangkai apa saja ya, bisa dari bambu, bisa dari kayu, bisa dari apa, bisa dari ranting-ranting. Silahkan sahabat bungaku membuat rangkaian-rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian ini cukup baik ya, cukup menarik untuk kita buat di rumah, baik untuk kita berikan kepada orang-orang yang kita kasih. Kalau ini menjadi bunga untuk ulang tahun misalnya, kita tinggal menambahkan pita-pita kecil ya, tidak apa-apa di antara daun-daun ini, itu juga cukup baik. Nah, sahabat bungaku, silahkan berlatih dan teruslah belajar dengan hati yang gembira penuh sukacita. Salam bunga.